Amin ya rabbal alamin. Baik, bulan yang lalu kita sudah belajar ya tentang apa itu esai, cirinya apa saja, tipenya apa saja, kemudian tujuan penulisan, bagaimana struktur dan bagaimana cara menulis esai itu. Nah, hari ini mengawali pertemuan kita, saya ingin melatih ya jari-jarinya. Coba siapa yang masih ingat esai itu apa? Tulis di kolom chat masing-masing. Esai adalah, ayo monggo silakan ditulis. Ada Ananda Raffi, Muhammad Habib, Dava Perel, Widya Dwi Ita, Gania, Ahsanul Haq, Yusita, Rahmalia, Ahmad Dea, Isa Rohima, Haris Septika, Yusida, Nur Sofiati, II, Rizkiatur, Siti Eta, silakan ditulis di kolom chatnya. Esai adalah apa itu esai? Karya tulis dari sudut pandang pribadi. Yang lainnya, ayo. Ayo, masa cuma satu, yang lainnya mana? Suatu tulisan berupa opini penulis. Esai adalah karangan prosa berupa pengungkapan fakta sesuai pendapat pribadi penulis. Opini, pandangan, atau ekspresi pribadi dari penulis mengenai sebuah hal yang sedang terjadi. Suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis. Ada lagi? Monggo yang lain. Baik, esai. Ya, namanya esai berarti memang menggambarkan opini dari penulis ya tentang apapun itu. Tapi secara singkat esai itu memang menggambarkan opini, fakta dan hipotesis. Hipotesis itu apa sih, Dava? Fa? Halo, Fa? Dava? Masih bergabung atau sambil rebahan, Pak? Iya, Bu. Apa hipotesis itu? Praduga si penulis, Bu. Gimana? Praduga dari sang penulis. Apakah Praduga. putus? Praduga. Ya. Dugaan ya. Dugaan. Saya lebih memilih opini mungkin ya. Kalau hipotesis ini kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Hipotesis, dugaan sementara yang akan dibuktikan. Itu hipotesis. Tapi kalau untuk esai ini, saya lebih cenderung ke opini. Itu mungkin yang lebih tepat. Baik, selanjutnya. Setelah teman-teman paham apa itu esai, selanjutnya ada beberapa tujuan ketika seseorang menulis esai. Nah, dari teman-teman yang sudah mengumpulkan esai itu, saya ingin tahu tujuannya menulis esai yang sudah dikirim ke saya itu apa? Apa tujuannya? Tujuan dari penulisan esai itu. Itu, Bu, mengungkapkan pendapat kita tentang tema yang kita angkat dalam penulisan tersebut. Kan kita punya penulisan yang berbeda-beda, jadi kita punya pendapat yang berbeda. Meskipun kita punya tema yang sama, dari beberapa peserta itu punya pandangan yang berbeda tentang pengangkatan tema atau esai yang ditugaskan itu, Bu. Oke, baik. Selanjutnya ada yang lain? Coba saya ingin tahu apa tujuan dari penulisan esai yang kemarin sudah dikirimkan itu. Ita, ayo Ita Maulina. Untuk memperdalam topik terkait masalah yang kita angkat itu, Bu.
memperdalam topik. Ada yang lain? Memperdalam Silakan. pemahaman. Ada yang lain, monggo. Muhammad Habib, nulis enggak kemarin? Habib Hidayatullah, ada ini. Ayo, tujuannya menulis kemarin apa? Menulis kisah yang dikirim itu. Untuk membahas suatu masalah itu supaya apa ya? Supaya apa, Beb? Membahas suatu masalah tersebut supaya mendapat apa ya, solusi. Dalam kata arti mencari solusi dari permasalahan tersebut. Itu. Baik. Kalau Dava tujuannya agar pembaca tertarik pada isi pembahasan esai. Baik. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu, sudah. Baik, ada 12 esai yang sudah saya terima. Ya, saya ingin memberikan titik fokus pada 3 hal ini. Tujuan penulisan esai itu dan judulnya, pengantar dan isi, serta bagaimana cara membuat kesimpulan. Nah, ini tujuan dan judul. Ketika menulis esai, ya harus ditentukan dulu tujuannya untuk apa. Di pertemuan yang lalu, setidaknya ada 6 tujuan ini, yaitu personal esai. Apa personal esai? Personal esai artinya menjelaskan, menguraikan bagaimana pendapat seseorang berkaitan dengan, kalau konteks ini berarti hukum keluarga Islam. Contohnya bagaimana pendapat Kiai Fakihuddin ya terhadap maraknya pernikahan usia dini, ya bagaimana pendapat Kiai Fakihuddin misalkan, atau bagaimana pendapat Kiai Tulungagung, misalkan kiainya yang sedang mondok di Tulungagung ya, itu diminta pendapatnya tentang bagaimana meningkatnya perkawinan usia dini ya pada masa pandemi COVID. Nah, ini personal essay. Jadi menjelaskan pendapat seseorang berkaitan dengan fakta atau fenomena realita yang terjadi di masyarakat. Ada juga tujuannya untuk persuasif esai. Persuasif artinya mendorong pembaca untuk melakukan ya sesuatu yang diserukan dalam esai itu. Jadi topiknya sama, perkawinan usia dini, tapi kemudian esainya bertujuan agar pembaca jangan sampai kemudian melakukan atau sebagai orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk melakukan perkawinan usia dini. Itu bagaimana esai itu ditulis. Yang ketiga, how to esai. Namanya how to berarti bagaimana cara ya. Bagaimana cara mengendalikan peningkatan perkawinan usia dini misalkan. Bagaimana cara kalau memang sudah banyak terjadi ya perkawinan usia dini, berarti bagaimana cara mewujudkan ketahanan keluarga bagi pasangan usia dini. Tujuannya. Kemudian ada lagi tujuan penulisan esai itu adalah compare and contrast esai. Berarti membandingkan
ada satu tulisan esai itu judulnya Hukum Internasional. Saya tidak tahu ya apakah ingin membandingkan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan Malaysia. Misalkan berapa batas usia perkawinan antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Nah, ini compare berarti membandingkan. Atau tujuannya adalah cause and effect esai. Jadi sebab akibat. Ya, sebab akibat. Karena adanya pembelajaran daring, ya, tidak ada tatap muka, sehingga anak-anak itu lebih banyak di rumah, sementara orang tua bekerja, ya, sehingga dia punya akses yang sangat luar biasa terhadap HP, internet, media sosial. Akhirnya pergaulannya tidak terkendali, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yang itu berakhir pada perkawinan usia dini. Nah, sebabnya apa? Sebabnya ternyata bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak, bisa jadi kemudian bagaimana cara pengasuhan orang tua terhadap anak, karena ada juga keluarga yang kemudian meskipun orang tua bekerja, tapi model pengasuhannya itu sangat bagus, anaknya baik-baik saja, bisa mengontrol, misalkan di HP dan internet sudah disetting untuk konten anak, konten 18+ itu sudah di filter, misalkan begitu. Atau tujuannya adalah problem and solution esai. Berarti ada problem peningkatan perkawinan usia dini pada masa pandemi, solusinya bagaimana? Ya harus dikerahkan semuanya. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian kalau ada di Tulungagung ada namanya ULT PSAI, Unit Layanan Terpadu untuk Perlindungan Anak dan Perempuan. Ya, ini ada banyak mereka kegiatannya. Ya, ini yang perlu direnungkan kembali. Apa tujuan penulisan esai dari teman-teman yang sudah dikirimkan ke saya 12 itu, ya. Coba direnungkan kembali. Kemudian yang kedua adalah judul. Ya. Judul itu ya singkat saja dan menggambarkan isi esai, misalkan pandemi dan pernikahan dini. Ya, ini kan bisa sebab akibat. Pandemi menyebabkan tingginya pernikahan dini. Atau ada yang berbicara tentang beban ganda perempuan bekerja, tapi kemudian judulnya sangat panjang. Padahal ini kan yang dimaui beban ganda perempuan bekerja. Bahwa perempuan yang bekerja ternyata di samping dia harus menyelesaikan pekerjaannya, dia juga dituntut untuk bisa menyelesaikan urusan rumah tangga, sektor domestik. Atau ini poligami dan ketahanan keluarga. Jadi singkat saja judul itu, tidak perlu panjang. Jika menggunakan pertanyaan, ya gunakan tanda tanya di akhir. Untuk misalkan ini mesin pencarian Google itu misalkan menulis di situ batas maksimal karakternya 40 karakter. Karakter maksudnya huruf ya, bukan kata, karakter. Ini dibatasi. Ini sudah berapa ini? Pandemi dan pernikahan dini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Ya, jelas dan tidak berbelit-belit. Jadi judul itu sudah harus eye-catching sejak awal, sudah harus bisa menarik perhatian. Nah, sekarang pengantar dan isi. Sebaiknya tidak menggunakan bullet atau numbering, tetapi dalam bentuk paragraf. Ya, esai biasanya tidak ada bullet atau numbering. Kalaupun ada, biasanya ketika menjelaskan misalkan fakta atau fenomena, bukti-bukti, bisa menggunakan pertama faktanya ini, kedua datanya ini, misalnya begitu. Atau bisa juga ini dalam bentuk pernyataan universal, analogi, anekdot, kutipan, kondisi umum, informasi ganjil, pertanyaan, kata kiasan, temuan data, definisi, atau putar balik.
pada tahun 2019 ketika Undang-Undang Perkawinan yang terbaru berkaitan dengan batas usia perkawinan itu disahkan, terjadi peningkatan sebanyak 100% pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar. Nah, ini kan bisa dibuat sebagai pengantar. Ya, berkaitan dengan itu. Ditambah lagi tahun 2019 ya, ditambah lagi dengan pandemi. Di situ bisa ditampilkan data yang ada di media massa, misalkan adanya peningkatan pengajuan dispensasi kawin pada tahun sekian sampai tahun sekian, itu bisa dilihat di aplikasi sidang yang ada di tiap pengadilan. Itu kan bisa diakses secara umum ya. Tahun sekian ada berapa pengajuan diska, berapa yang proses, berapa yang sudah ditetapkan. Itu bisa dilihat di situ. Apakah dari tahun 2020, 2021 ada peningkatan? Nah, itu bisa dijadikan pengantar di sini. Bahwa memang ada data yang valid telah terjadi peningkatan perkawinan usia dini pada masa pandemi. Nah, ketika pendahuluan itu sudah jelas yang mau diangkat apa, ya ini sudah langsung bisa keisi. Ya, susunan isi berkaitan dengan setiap bagian yang terdapat pada bagian pendahuluan. Artinya kalau misalkan skripsi kan ada latar belakang yang di situ sudah mengungkapkan berkaitan dengan permasalahan yang mau diangkat. Maka di sini pokok masalahnya apa? Sehingga isi langsung mengupas itu. Ya, bisa ditulis dengan uraian contoh, klasifikasi, cause effect, tergantung tujuannya tadi ya, perbandingan, kronologis atau deskripsi. Itu. Kemudian ini ya, saya masih ketemu kalimat ini ya, sebagaimana kita ketahui, ini kan bahasa lisan ya, ini bahasa lisan, sebagaimana kita ketahui, sekali-kali jangan pakai ini kalau nulis esai, apalagi nulis skripsi. Ini bahasa lisan. Kalau diskusi boleh. Kita itu siapa? Ya, itu. Ini dihilangkan saja kalau ada kalimat ini. Kesimpulan. Nah, kesimpulan itu rata-rata ditulis pakai ini. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan. Nah, kalau skripsi boleh kayak begini ya. Tapi ketika menulis esai, ya sudah singkat saja apa yang pesan apa, nilai apa yang ingin disampaikan oleh penulis di akhir esainya setelah menguraikan beberapa paragraf tadi. Ya. Bisa 2 kalimat saja dalam 1 paragraf, cukup singkat. Sehingga itu yang akan diingat oleh pembaca. Nih. Baik. Ada tanggapan? Monggo. Itu Bu, kalau semisal tujuan dari pembuatan esai ini personal diri kita sendiri dalam berpendapat mengenai suatu topik itu boleh juga Bu, tanpa menyantumkan referensi dari pendapat seorang tokoh gitu Bu. Bisa karena sekali lagi esai ini kan opini. Ya, pendapat pribadi penulis bisa saja. Ada yang lain? Bu, izin tanya terkait numbering itu tadi. Ya. Punya Monggo. saya itu saya tulisi paragraf gitu Bu, tapi ada tulisannya pertama, kedua, ngoten Bu. Ngoten sakit napa mboten? Tidak apa-apa. Maksud saya ketika numberingnya misalkan ketika bicara syarat dan rukun pernikahan, 1 ditulis 1, gitu ya, 1 Islam, 2 kalau mempelai berarti dia setuju rela untuk melakukan perkawinan itu. Kemudian kalau akad nikah syaratnya apa? Nah itu ditulis 1, 2, 3 numbering seperti itu. Maka yang paling aman kalau memang bentuknya adalah uraian beberapa data, cara yang paling aman seperti Ita tadi. Paragraf pertama misalkan pertama ditulis begitu, tapi tetap modelnya dalam bentuk paragraf. Ada lagi, monggo.
Itu Bu, izin bertanya Bu. Semisal kalau kita mau menyelipkan sebuah foto, nah apakah ini harus di atas esai? Apakah boleh untuk diselipkan di tengah-tengah untuk memperjelas dari apa yang kita ulas di dalam pembahasan isi itu Bu? Bebas kalau foto itu kan hanya pelengkap ya, data pendukung saja. Bisa di atas, bisa di tengah. Tapi misalkan kita nulis di blog, mau kita taruh di tengah atau di bawah, biasanya kan dia langsung muncul ya. Ketika kita membagikan linknya, gambar itu langsung muncul di atas itu. Tapi untuk tata letak itu selera. Penulis mau meletakkan di mana itu bebas. Ini ada lagi. Baik, kita langsung ke review ya per ini. Baik, ini sudah ada 12 judul. Ya, coba kita review bersama-sama. Antara nikah dini dan nikah muda. Siapa ini yang menulis? Halo, siapa yang menulis ini? Amidana itu Bu. Ada, bergabung tidak? Amidana. Ada bergabung tidak? Tidak ada Bu, tidak ada. Belum, baik, nantilah menyusul. Ini yang kedua, hak asuh anak pasca perceraian orang tua. Siapa ini? Itu Mas Dava Bu. Ya, Dava. Saya ingin tahu ini Dava maunya apa? Personal, persuasif, bagaimana cara, compare, cause and effect, atau apa? Problem and solution Bu. Problem and solution. Oke, ini ya. Ini judulnya. Berarti kan bagaimana hak asuh anak pasca perceraian kan begitu ya. Kalau cerai berarti kan Oke. orang tua. Bisa disederhanakan orang tuanya bisa dihapus. Ya. Iya. Ya, hak asuh anak pasca perceraian. Yang bercerai ya pasti orang tuanya. Nah, ini kira-kira pendahuluannya apa? Untuk menarik pembaca. Ya, untuk menarik pembaca apa? Saya buka ya. Nah, esai ini berjudul yang bertujuan agar ya. Kira-kira pendahuluannya apa? Pendahuluan ini kan harus sudah menarik pembaca, 2 paragraf pertama itu. Ayo, ada yang mau memberikan tanggapan? Bagaimana? Menurut saya pendahuluannya itu bisa di sini fakta-fakta, misalkan fakta tentang kondisi anak pasca perceraian. Ya. Bisa dari misalkan anaknya selebritis. Ya kan, ada kan? Gimana mereka saat ini hak asuh anak loh ya, ini yang dipermasalahkan. Misalkan yang dulu paling cukup ramai itu anak-anaknya Dani sama Maya itu. Ya, dulu ini. Kalau sekarang siapa coba misalkan? Atau bagaimana misal Dava ini misalkan di sekitarnya. Ya, katakanlah ada orang tua yang habis bercerai, kemudian anaknya terlantar. Nah, di sini bisa pakai inisial. Ya, inisial B misalkan anak itu, anak usia ini, kemudian orang tuanya berpisah, kondisinya saat ini bagaimana, akhirnya
Misalkan ibunya sedang di luar negeri, bapaknya tidak mau mengasuh, akhirnya dia harus hidup dengan neneknya dengan kondisi seadanya. Nah, ini bisa ya fakta kondisi di lingkungan sekitar yang bisa dijadikan pendahuluan oleh Verel untuk langsung menarik pembaca. Ya, atau misalkan ada anekdot, ada lirik lagu misalkan yang tentang deritanya anak habis perceraian, ya biasanya lagu-lagu melo-melo dan lain sebagainya, ya contoh, atau tentang film, ya bisa dari lagu, bisa jadi film. Artinya pendahuluan itu sudah harus menampilkan apa ya, contoh-contoh yang bisa menarik pembaca untuk lanjut membaca esai itu. Begitu Dava ya? Ya, Bu. Baik. Sekarang isinya, karena ini hak asuh anak pasca perceraian. Isinya bisa tentang aturan. Ya, aturannya bagaimana? Aturannya ada di Undang-Undang Perkawinan. Kemudian coba di KHI. Tuh. Kemudian bisa juga menurut fikih bagaimana, ya ulama, pendapat ulama itu bagaimana di sini. Nah setelah itu bisa diuraikan. Menurut Dava, melihat praktek seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Ya, terutama keluarga, berarti kan ini keluarga besar ya, bagaimana para kakek, nenek, itu kemudian juga harus turut berperan di sini. Kalau misalkan anak itu memang nyata-nyata harus terlantar. Nah di sini karena problem and solution ya, maka di sini solusi yang ditawarkan oleh penulis tentunya berbasis itu tadi aturan, berbasis aturan juga kemudian bagaimana supporting system di lingkungan saat ini, tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, ini juga harus ambil bagian di sini ya. Itu Dava. Penutupnya ya bisa tetap satu paragraf yang terdiri dari 2 kalimat begitu. Bahwa semua pihak itu mempunyai tanggung jawab moral, dalam hal ini keluarga inti maupun keluarga besar ya, mempunyai tanggung jawab moral berkaitan dengan pengasuhan anak ini. Contoh, misalkan hak asuh itu sudah ada di ayah, ya sudah ada di ayah. Hak asuh berdasarkan pengadilan ditetapkan kepada ayah yang mempunyai hak asuh. Namun ternyata kemudian ayah ini menikah lagi sehingga ada ibu tiri. Nah, bagaimana kontrol terhadap pengasuhan anak ini di bawah ibu tirinya? Berarti kan keluarga besar ini yang harus melakukan semacam pengawasan ya tentang bagaimana pengasuhan anak itu. Nah, di sini di solusi bisa ditawarkan sehingga nanti ada 2 kalimat inti. Ini 2, pokoknya 1 paragraf itu menurut saya sudah cukup. Ya, sebagai kesimpulan. Apa pesannya yang ingin disampaikan oleh penulis? Gitu. Begitu, Dava? Ada Ya, Bu. tanggapan? Tidak ada? Lanjut ya. Baik, ini putusnya hubungan perkawinan dalam hukum Islam. Siapa ini? Elvana Putri, hadir. Elvana ada? Tidak ada? Erlin? Gimana? Siapa yang ada ini? Elvana, Pak Erlin? Erlin tidak ada juga? Erlin juga belum ada, Bu. Kita ya yang ada ya. Baik, kita.
Ita Maulina, bayi tabung perspektif hukum Islam. Nih, tujuannya apa ini, Ita? Problem and solution, Bu. Problem and solution. Iya, Iya, Kak. tapi judulnya kayak isinya itu kayak problem dan solution, tapi judulnya kayak salah ngoten, Bu. Oh, maunya problem and solution. Saya Nggih. pikir ya hanya pendapatmu saja di sini. Bukan ya? Bukan hanya pendapat saja. Ya kan? Kalau lihat isinya bukan problem and solution ini. Tapi Oh, memang gitu. bagaimana hukum dari bayi tabung ini. Inseminasi buatan itu kan. Nah, ini kamu bicara tentang dalil-dalil kan di sini. Judulnya sudah tidak apa-apa, bayi tabung perspektif hukum Islam. Ya, meskipun ini apa namanya, bukan isu yang baru begitu ya. Kalau menurut saya ini ya hanya deskripsi saja di sini. Jadi pendapat beberapa ulama kan begitu kan, ya personal itu aja. Judulnya sudah pas. Sudah pas. Cuma mungkin untuk menarik perhatian di pendahuluan ini kita bisa misalkan coba sebutkan siapa selebriti yang menempuh cara inseminasi buatan ini. Ya, itu bisa sebagai pendahuluan. Ya. Atau misalkan kemarin yang sempat ramai berapa biaya untuk inseminasi buatan. Ini enggak tanggung-tanggung ini, ada yang berhasil, ada yang gagal kan begitu. Ya, karena satu kali inseminasi buatan bisa sampai ratusan juta rupiah. Kalau gagal kan uang tidak bisa kembali. Ya, nggak sama seperti transaksi bisnis yang lain, misalkan uang bisa ada jaminan uang bisa kembali, nggak bisa. Begitu cara ini sudah ditempuh, kemudian dana sudah keluar dan akhirnya gagal, ya sudah gagal. Gitu ya. Jadi ini untuk pendahuluan. Kemudian isinya sudah cukup komprehensif ya. Isinya sudah cukup komprehensif. Ini pendapat siapa ini? Surat keputusan majelis ulama. Surat keputusan atau fatwa ya? Ini surat keputusan atau fatwa? Kemarin kasusnya surat keputusan, Bu. Keputusan ya? Iya. Baik. Nah, ini kan belum ada kesimpulannya, Ita ya. Ya, Ita. Maka dari ketiga jenis bayi tabung yang menggunakan cara pertama. Oke. Tapi sebaiknya di kesimpulan itu tetap disebutkan cara yang bagaimana. Maksudnya kan begitu ya. Jadi kesimpulan ini menggambarkan, yaitu saya tadi bilang, yang dibolehkan oleh Islam yang bagaimana. Ya, karena bagaimanapun manusia harus berikhtiar, misalkan begitu, jangan sampai putus asa, masih ada cara untuk inseminasi buatan, misalkan untuk memperoleh keturunan, ya. Menekankan pada cara yang halal untuk memperoleh keturunan. Selain bayi tabung, isu yang saat ini sedang hangat itu tentang ASI itu loh. Bank ASI. Ita kalau memang mau menulis tentang Bank ASI. Ya kan? Ada ibu-ibu yang sedang menyusui dan mereka dianugerahi dengan produk ASI berlimpah. Itu kemudian ada satu lembaga yang memediatori untuk menjadi
lembaga pengumpul ASI itu, ASI yang didonorkan, dan juga menyerahkan kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Ya, bagaimana cara kontrolnya? Bagaimana kemudian penentuan saudara sepersusuannya, misalkan ya. Ini kan kalau dalam hukum Islam ya, itu tentang peran ASI. Baik, itu ya Ita, mungkin tinggal sedikit moles saja kalau untuk Ita ini. Kalau bisa ditambahkan referensi ya. Artinya Ita ini ngambil dari mana? Ini harus jelas. Ya, harus jelas. Ini misalnya tadi ada NU atau apa ya? Ulama NU. Ulama NU siapa? Ini sumbernya dari mana? Pada umumnya untuk menuliskan referensi kalau di esai itu biasanya cukup begini nama. Misalkan Fakihuddin Abdul Qadir pakai nama akhir Qadir tahun 2016 halaman 34. Cukup begini biasanya untuk menulis referensinya ya. Atau misalkan Quraisy Shihab tahun 2020 halaman 12. Nah, seperti ini. Atau ditulis lengkap juga tidak apa-apa kalau tidak terlalu panjang. Tapi biasanya cukup nama akhir. Itu ya. Baru di bagian akhir kalau memang perlu ya bahan bacaan. Itu biasanya bisa ditulis secara lengkap. Begitu Ita ya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Fahim. Ada bergabung di sini Fahim. Ada Amir, Fahim? Tidak ada? Ada, Bu. Oke. Amiruddin ya. Amiruddin, pengantin baru harus tahu makna sakinah, mawaddah, warohmah. Oke, ini apa ini tujuannya, Mir? Saya ini menulis ingin memberikan edukasi kepada para calon pengantin baru karena kebanyakan saya tujuannya itu personal essay, Bu. Personal essay atau how to? Kalau saya pikir personal essay, soalnya semua isi itu saya beropini sendiri dari beberapa pengalaman yang sudah saya dapatkan. Gitu. Oke, meskipun beropini sendiri, tentunya perlu ada data pendukung ya. Misalkan konsepnya Fakihuddin Abdul Qadir, konsepnya Quraisy Shihab dan lain sebagainya, itu perlu. Siapa yang kemudian paling mewarnai pendapatmu itu? Boleh. Saya mulai dari judulnya panjang banget. Sebenarnya waktu akhir itu saya beri tambahan pengantin baru harus tahu. Pada judul pertama hanya makna sakinah mawaddah warahmah saja, Bu. Pengantin baru dan sakinah. Ini karena begini ya, untuk konsep sakinah, kalau ingin tahu detailnya baca bukunya Quraisy Shihab Wawasan Al-Quran di bab tentang perkawinan apa pernikahan itu ya. Baik, menurut Prof. Quraisy Shihab di situ ya, berdasarkan Al-Quran ya, surat Ar-Rum kalau tidak salah itu yang tentang ya sakinah mawaddah warahmah itu ya, wa min ayatihi itu. Tujuan perkawinan adalah sakinah, ketenangan. Ya, tujuan perkawinan adalah sakinah, ketenangan itu. Nah, ada tali temali dalam perkawinan itu. Yaitu ada mawaddah, ada rohmah, ada amanah. Ini menurut Quraisy Shihab. Jadi tujuan goal akhirnya sebuah perkawinan itu adalah sakinah. Nah, kemudian tali temali yang untuk menguatkan itu apa? Yaitu namanya mawaddah, rohmah, dan amanah. Maka ketika kemudian Amiruddin
ingin ya memberikan opini tentang bagaimana pengantin baru itu seharusnya tahu arti sakinah, ya ini memang pengantin baru dan sakinah. Ini menurut saya judulnya lebih simpel. Begitu Amiruddin ya. Ibu nggih. Ya, dan sakinah. Pendahuluannya ini bisa perceraian setelah perkawinan seumur jagung, perkawinan baru 2 minggu sudah cerai, misalkan begitu ya. Perkawinan baru berapa bulan. Nah, misalkan ini. Jadi untuk pendahuluannya tuliskan di situ fakta-fakta. Selebriti apa kan banyak sekali ya. Yang menikah baru berapa bulan, setahun, 2 tahun sudah bercerai. Ya, baru pengantin baru tiba-tiba sudah pisah rumah. Dalam arti negatif, bukan pisah rumah LDR karena kerja, tidak, tapi pisah rumah karena mau berpisah. Nah, fakta-fakta seperti ini tampilkan di depan, cukup 2 paragraf ya tentang fakta-fakta itu. Artinya yang kemudian ada kium yang mengatakan kalau pengantin baru tai kucing bisa rasa coklat misalkan. Ya, ada kan anekdot-anekdot seperti itu juga bisa dihadirkan di sini. Nyatanya di kenyataannya itu ada juga yang berbeda, bahwa pengantin baru ternyata tidak merasakan hal-hal yang manis-manis itu. Mereka langsung shock, langsung tidak bisa menerima pasangannya. Nah, di sini bisa kemudian mulai mengulas ya penjelasan tentang sakinah. Kemudian mawaddah tadi, rahmah. Ya, di blog saya ada 2 atau 3 tulisan saya tentang ini, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini ya. Mawaddah, kenapa Al-Qur'an menggunakan kata mawaddah bukan mahabbah? Ya kan? Al-Qur'an menggunakan kata mawaddah bukan mahabbah. Kalau mahabbah itu cinta karena adanya pamrih tertentu. Contoh, aku cinta karena kamu cantik, karena kamu masih ganteng, rupawan, kulitnya halus, ya ada sesuatu, cintanya karena sesuatu. Tapi kalau mawaddah itu sudah cinta plus, cinta dengan segala kekurangan dan kelemahan. Ya, karena kelebihan itu sudah biasa, tapi kalau cinta dengan segala kelemahan dan kekurangan itu yang luar biasa, mawaddah. Kemudian ada rohmah. Rohmah itu kan kasih sayang, kasihan sakno. Sakno. Suamiku baru datang kerja, ya aku bukakan pintu, aku siapkan makannya, ya. Sakno, kasihan, istriku baru datang kerja malam-malam, ya sudah, rumah sudah kubereskan, makan malam sudah siap. Nah, seperti itu ya. Jadi ini rohmah. Kemudian amanah. Amanah kan berarti tanggung jawab, kepercayaan. Bagaimana seorang perempuan yang selama ini hidup dengan keluarganya tiba-tiba meninggalkan rumahnya itu dan mempercayakan hidupnya kepada seorang laki-laki yang dia belum pernah tinggal dengan laki-laki ini. Ya, ini adalah sebuah amanah. Sebaliknya, ada seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya yang kemudian mempercayakan hidupnya untuk berdua dengan istrinya sebagai pasangan. Ini berarti ada amanah di situ. Nah, ini setelah penjelasan ini, maka dikaitkan dengan pasangan pengantin baru. Bahwa ternyata, misalkan nanti ya di akhir, pendidikan atau pelatihan kursus pranikah itu penting. Ya, sebagaimana yang pernah digagas oleh salah satu menteri Menko itu PMK ya, bahwa calon pengantin itu harus punya sertifikat kursus pra perkawinan. Nah, misalkan ini untuk mendukung itu kan pendapatnya Amiruddin. Jadi di sini paragraf kesimpulannya jelas harus pesannya apa. Ya, paragraf kesimpulan pesannya apa. Bisa jadi Amiruddin mendukung wacana kursus pranikah, misalkan itu ya. Ini ya Amiruddin
Ya Bu, baik. Terima kasih. Ye, sama-sama. Habib, ada ya Habib? Oke, Bu. Oke. Judulnya Habib ini perkembangan nikah mut'ah di Indonesia menjadi sebuah fenomena hukum. Tujuannya apa ini Habib? Mau yang mana tujuannya? Problem and solution. Problem and solution. Perkembangan nikah mut'ah. Oke, nikah mut'ah di mana ini, Bib? Ya, Habib. Oke, Bu. Perkawinan, nikah mut'ah di mana ini? Nikah kontrak. Iya, di mana? Soalnya kamu pakai perkembangan ya. Kayak sangat banyak sekali gitu loh di Indonesia. Di mana ini kejadiannya? Ya, Beb. Di mana, Beb? Kejadian di mana yang ini ingin dianalisis ini? Di mana, Beb? Halo, Habib. Tayangan TV beberapa waktu lalu. Yang mana ya, Beb? Apakah masih ada yang kawin kontrak di mana itu namanya? Sebentar, kita lihat. Kawin kontrak Puncak. (2021) 6 desa kawin kontrak. Nah, ini loh maksud saya, Bib ya. Ini kan terbaru juga 2021. Ya. Jadi kalau problem and solution berarti bukan perkembangan, Habib, judulnya. Menurut saya bisa cause and effect saja ya, Habib ya. Kalau solusi, karena ini ya memang fakta di masyarakat ya, menurut saya sarankan di sini saja, cause and effect. Penyebabnya apa sehingga kemudian masih marak terjadi kawin kontrak di Puncak Bogor itu. Ya, di sini. Begitu Habib ya. Judulnya apa ini kira-kira? Bisa dilema. Ya, dilema kawin kontrak. Di Puncak Bogor. Sementara ini kan daerah yang paling sering ya mendapat sorotan karena fenomena kawin kontraknya. Jadi nanti penelusurannya ya harus berkaitan dengan ini. Saya yakin sudah banyak jurnal tentang ini, banyak baca jurnalnya, Bib. Ya. Nah, di sini apa sebagai pendahuluan? Itu tadi berita di media massa berkaitan dengan kawin kontrak di Puncak Bogor. Itu tadi ada berapa ini? Terperangkap, ada 6 desa ya. Ini banyak sekali sindikat kawin kontrak, turis. Nah, ini silakan dibaca fenomena. Ini sudah dijurnalkan ini. Atau bisa juga misalkan tidak dilema atau misalkan prostitusi. Bisa begini juga kan, prostitusi berkedok kawin kontrak. Misalkan begini juga bisa.
Silakan nanti direnungkan. Ini sebagai pendahuluan, jelas nanti mengungkapkan fakta, realita yang terjadi di masyarakat itu bisa ditelusuri di media massa. Tadi sudah cukup banyak. Nah, ini bisa dimulai dengan kawin kontra menurut Islam. Sudah ada ya, bagaimana tadi tulisannya Habib ini, perjalanan ya, perjalanan pendapat Rasul, pendapat sahabat, tabiin berkaitan dengan nikah mut'ah ini bisa disederhanakan ya, bisa disederhanakan karena tidak semua nanti yang membacakan paham orang syariah ya. Jadi karena ini esai misalkan, ini bisa disederhanakan sebagai bagian awal dari isi. Selanjutnya penyebab, karena cause and effect, penyebab kawin kontra di puncak itu apa saja? Bisa dari faktor ekonomi, bisa dari faktor pendidikan, bisa juga kultur hukum, budaya masyarakat yang mengabsahkan itu. Ya, ini penyebabnya apa? Ditelusuri. Setelah itu kebijakan Pemda setempat misalkan, ada tidak tentang hal ini? Ya, dicari apakah Pemda setempat sudah punya kebijakan, misalkan berkaitan dengan perda, perbuk atau apa? Coba dicari. Ada tidak solusi di situ? Atau misalkan aktivitas perlindungan bagi perempuan oleh lembaga, oleh bisa ormas ya, atau aktivis perempuan atau dari Pemda, ada tidak perlindungan ini? Itu yang diuraikan di sini. Di sini paragraf kesimpulan ya, pesannya apa ini yang disampaikan? Karena cause and effect ya, berarti begini, Habib menguraikan penyebabnya apa ya, penyebabnya apa. Nah, dari penyebab ini bisa kemudian diteliti satu persatu, ini efeknya apa, nanti kalau memang mau memberikan solusi bisa juga ya. Pesannya di sini apa yang ingin disampaikan, cukup 1 sampai 2 paragraf gitu ya. Itu Habib ya. Iya, Bu, terima kasih. Oke, lanjut. Nur Sofiati, ada? Ada, Bu. Oh, siap. Nur Sofiati, kita lihat. Hukum perkawinan adat. Nur Sofiati, maunya apa ini? Dari tujuan ini. Yang How mana? to, Bu. How to, bagaimana? Iya. Ya, perkawinan adat mana ini? Perkawinan Perkawinan dalam hukum adat. Nah, ini loh maksud saya. Karena ini esai ya, lebih baik menghindari balleting kayak gini, numbering seperti ini loh. Ya. Tuh. Ini secara umum ya. Oke, begini. Nur Sofiati. Kamu dari mana aslinya? dari Blitar, Bu. Blitar. Ada tidak tradisi ritual berkaitan dengan perkawinan di Blitar? Apa? Apa itu? Seperti balang suruh gitu, Bu. Yang mau resepsi. Boleh. Ya. Sudah ini saja misalkan. Bukan how to ya. Kalau how to kan kamu nanti pakar ritual adat nanti. Bisa personal saja menurut pendapatmu saja.
Ya, kamu ingin mendeskripsikan ya makna dari ritual itu. Ya kan? Prosesi perkawinan adat di Blitar. Ya, atau nanti bisa ditambahi apa nanti. Yang jelas ini kan, judulnya ini kan. Nanti bisa, selain balang suruh ada apa lagi, ritual apa lagi? Ceplok telur Bu di Ceplok kaki telur. di kakinya itu loh Bu, diinjek Bing. Ceplok telur itu kalau dari perspektif mubadalahnya Kiai Fakihuddin Abdul Qadir bagaimana? Bisa itu, iya. Bahwa istri harus mencuci kaki suami kayak gitu, menurut mubadalah bagaimana? Itu menarik menurut saya, Nur. Iya, Iya Bu. itu saja. Apa namanya? Ritual ceplok telur dalam perspektif mubadalah. Nah, misalkan begini, bisa. Ya, pendahuluannya ya menceritakan tentang bagaimana ini ritual yang masih umum ya. Ritual ceplok telur di Blitar. Bagaimana ini prosesinya kamu jelaskan. Ya. Setelah itu di sini pendahuluan bisa konsep mubadalah dulu disampaikan. Ya, apa saja prinsip mubadalah menurut Kiai Fakihuddin? Ya. Bisa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, misalkan konsep itu digali, ya, itu bisa. Kemudian ritual ceplok telur menurut mubadalah bagaimana menurut penilaianmu? Menurut konsep mubadalah bagaimana? Sehingga di sini pesannya apa? Ini Nur, bagaimana? Ya, sehingga lebih menarik nanti. Iya. Oke, lanjut. Makasih Bu. Sama-sama. Rizkiatul, ada? Ada Bu. Ada. Rizkiatul ini apa tujuannya? Saya mengambil problem and solution Bu. Problem and solution. Nggih. Oke, di sini ya berarti judulnya. Ya, singkat saja menurut saya. Gini aja, pernikahan pandemi dulu ya. Pandemi COVID-19 dan pernikahan dini. Nih, ya. Di sini data tentang meningkatnya pernikahan dini selama pandemi. Ya, bisa langsung di media massa, misalkan begini, pernikahan dini masa pandemi. Tuh, ada datanya kan di sini. Perempuan dan wabah pernikahan dini. Nah, judul-judul cukup seperti ini. Ya, singkat saja. Ini bisa dijadikan data. Baik. Setelah itu, ini ya data-data ini. Kemudian sini bisa tentang aturan tentang batas usia perkawinan. Ya, yang mengalami peningkatan dari 18-16 menjadi 19 tahun. Nah, itu.
Ada juga fatwa MUI. Ada tidak fatwa MUI tentang itu? Dicari, kayaknya ada. Ya, fatwa MUI tentang pencegahan perkawinan usia anak. Ada juga ini undang-undang perlindungan anak. Coba dicari yang berkaitan dengan ini. Ya, kalau undang-undang perlindungan anak kan berarti bagaimana pemenuhan hak-hak anak ketika dia kemudian mengalami atau menempuh jalan perkawinan itu. Ya, ini dulu sebagai isi. Setelah itu baru ditelusuri apa penyebab pernikahan dini pada masa pandemi. Setelah itu solusinya. Karena kamu ingin problem and solution. Di sini solusinya apa? Penulis ingin menawarkan solusi apa? Nah, di sini pesannya apa? Ya, bagi orang tua apa yang ingin disampaikan itu apa? Ini di sini pesannya. Begitu. Rizkyatun, bagaimana? Nggih, Bu. Terima Ya. kasih. Ya, jadi tidak dimulai pernikahan adalah upacara. Ya, mulai dari tampilkan di situ data-data tentang peningkatan pernikahan dini. Jadi mengalami peningkatan sekian persen. Nah, itu kan. Ya, ini lebih bisa menarik. Masa iya? Masa pandemi terjadi peningkatan sekian persen begitu ya. Oke, lanjut. Ada septika. Iya, Bu. Ke septika ada judulnya pergeseran. Peran seseorang. Seseorang septika menjadi Itu salah, tulang, Bu. istri menjadi tulang punggung keluarga. Yang ingin tujuan dari penulisan ini apa? Kalau menurut saya itu lebih ke cause dan efek, Bu. Cause and effect, bukan how to. Kalau saya judul bawahnya langsung how to ini. Kemitraan kan berarti ini bagaimana menjaga, ya kamu ingin menjelaskan itu. Iya, Bu. Iya, bukan cause dan efek. Kamu saya ini how to. Ya kan? Bisa judulnya ya, kalau saya baca sekilas tadi, bisa ketahanan keluarga, apa ya, dengan istri yang bekerja dan ketahanan keluarga, atau judulnya kemitraan gender dalam keluarga. Bisa seperti ini. Tergantung kamu nanti mau sudut pandang yang mana, atau beban ganda perempuan bekerja. Bisa seperti ini. Yang mana kira-kira? Mana? Kemitraan gender dalam keluarga kalau saya mungkin. Baik. Nah, di sini pendahuluannya. Sampaikan fakta dan realita tentang perempuan yang bekerja. Ya. Perempuan yang bekerja pada umumnya menanggung beban ganda, ya. Menanggung beban ganda, ada berbadan. Apa itu? Urusan kerja,
dan urusan rumah tangga. Ini, sampaikan fakta-faktanya di sini. Sampai kasus yang kemarin itu, misalnya si ibu yang naudzubillah menggorok anak-anaknya. Itu intinya kan sebenarnya pada kemitraan gender ya. Bagaimana perempuan harus menanggung semuanya seorang diri. Dia kan yang sangat mengenaskan, sebenarnya dia hanya ingin disayang oleh suaminya, kan begitu. Sayang Yes. itu bentuknya apa? Bisa perhatian, bisa membantu, bisa bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan urusan rumah tangga, kan itu ya. Bisa ini misalkan ada kejadian-kejadian di media massa ya, bisa diangkat di sini. Tuh. Isinya ini bisa undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, itu loh, pasal berapa itu? Kewajiban suami istri secara seimbang. Bisa juga mengkritisi pasal 30 UUP 30 atau 31 ya, kalau tidak salah. Undang-undang perkawinan yang di situ menyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Misalkan ini dikritisi juga. Cari konsep kemitraan gender. Tambahkan juga konsep mubadalah. Ini kan juga pada dasarnya kesetaraan kan? Bisa di sini. Kamu apa? How to. Nah, di sini bagaimana cara menerapkan kemitraan gender bagi istri yang bekerja. Nah, sudah sangat padat ini isinya ya. Siapa namanya? Ini Septika ya. Ya, di sini cukup 1 sampai 2 paragraf kesimpulan. Apa ini? Karena how to ya 1 sampai 2 paragraf kesimpulan. Kamu harus bisa di sini caranya bagaimana ya, sesuai dengan tujuan. Caranya itu bagaimana untuk menumbuhkan kemitraan gender dalam keluarga. Oke, begitu Septika ya. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama, terakhir kok ini. Yusida ada? Ada, Bu. Yusida ada. Hukum waris adat. Nah, ini apa maunya Yusida dengan hukum waris adat? Mau apa ini? Tujuannya yang mana? How to. Pendapat? How to? Bagaimana? How to ya? Waris mana ini? Adat mana? Oh, secara umum. Kalau ini Yusida misalkan ini berkaitan dengan apa? Ini misalkan ayat-ayat waris dalam Al-Quran bagaimana Yusida? Halo Yus. Ya, Bu. Gini,
menurut saya bisa ini saja personal ya pendapatmu. Terus judulnya alternatif pertama. Misalkan saya pernah menulis ini, ayat waris bagi perempuan dalam Al-Quran. Alternatif pertama. Yang kedua, waris di Jawa. Ya, biasanya mereka nggak ada waris tapi hibah kan ya, dan masing-masing sama rata antara laki-laki dan perempuan. Misalkan pembagian harta apa ya? Pembagian harta melalui apa ya? Bagian perempuan dan hibah. Begini. Apa ini? Mas saya ingin menunjukkan bahwa ternyata di adat Jawa misalkan pembagian harta itu tidak melalui waris, tapi melalui hibah. Ya, Yusida. Kamu pilih yang mana? Yusida, kamu dari mana sih? Dari Blitar, Bu. Dari Blitar. Ya. Kalau pembagian harta di sana bagaimana? Yang Ya, kamu tahu? musyawarah gitu, Bu. Musyawarah. Apakah menunggu orang tua meninggal atau orang tua masih hidup? Orang tua meninggal. Dimusyawarahkan. Iya, iya. Nganu, Bu. Terus? Setelah apa udah lama gitu, Bu. Pernah. Pembagiannya bagaimana? Laki-laki dan perempuan? Sama, Bu. Dibagi Sama rata. bagiannya. Iya, tapi nganu apa? Itu yang apa? Yang ngurusi yang apa? Membagi? Yang baginya itu Siapa? ada Pak yang Yai. lebih tua. Terus dimusyawarahkan gitu. Yang lebih tua maksudnya tokoh agama atau saudara tua? Saudara. Oh, saudara. Oh, berarti begini nih. Pembagian waris sama rata. Begini bisa di Blitar. Nah, misalnya begini bisa. Ya. Jadi, kan ingin menunjukkan ya, Yusida ingin menunjukkan bahwa kalau waris dalam Islam ada kalanya perempuan itu dapat separuh, laki-laki dapat 2 kalinya perempuan. Ya, karena tidak semua. Kadang-kala dalam waris Islam bisa sama seperti saudara seibu. Kalau harta kalalah dibagi rata oleh saudara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ingin seperti ini, pembagian waris sama rata di Blitar, maka di sini adalah fakta. Kamu bicara di sini fakta dan realita tentang pembagian waris di Blitar. Pakai inisial ya, gunakan inisial misalkan. Pak Amir telah meninggal seminggu yang lalu. Nah, misalkan bercerita seperti itu. Pak Amir telah mempunyai 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 orang perempuan. Sepekan setelah Pak Amir meninggal, semua anggota anak-anak dan seluruh anggota keluarga berkumpul. Misalkan begitu ceritakan di sini ya. Nah, di sini kamu bisa menjelaskan tentang ayat waris, kemudian hadis. Kalau waris di KHI ya, pembagian waris di KHI. Aturannya seperti ini. Namun bisa ditambahkan di sini pendapat ulama, misalkan berkaitan tentang tradisi
apa pembagian waris rata itu, pembagian waris sama rata. Ya, atau tidak usah pendapat lama. Kamu bicara tentang tradisi yang berjalan di masyarakat. Ya, bagaimana pendapatmu berkaitan tentang hal ini? Karena tentang personal ya, ini personalisasi pendapatmu. Kamu ingin mendeskripsikan. Menurut saya yang berdasarkan uraian ini apa? Nah, sehingga pesannya apa? Jadi penulis ingin menyampaikan pendapat penulis. Pendapat penulis dalam merespon pembagian sama rata, pembagian waris sama rata di Blitar. Tradisi pembagian sama rata ini apakah, kalau sama rata berarti bilateral kan? Ya, bisa di sini dimasukkan jenis apa pembagian waris itu bilateral kan sama rata. Itu Yusida ya? Ya, Bu. Oke, Terima kasih. ada yang lain? Sama-sama. Ada yang lain yang baru bergabung? Tidak ada. Ada yang masih terlewat? Yang belum, coba saya panggil. Barangkali sudah bergabung. Siapa? Nomor 1. Amidana. Tidak ada ya? Elvana. Erlin. Fahim. Tidak ada. Tidak ada. Monggo teman-teman yang lain. Jika ada tanggapan silakan. Amiruddin, ini nanti naskahnya rencananya mau diapakan? Untuk naskah dari teman-teman ini kan jadi dokumentasi untuk kegiatan, kan kami simpan. Gitu. Nggih. Kalau dibukukan bagaimana? Bisa Bu, boleh. Nanti jenengan bisa napa? Ya, coba nanti saya bisa komunikasi ke siapa ini? Amiruddin atau bagaimana? Iya, ke saya bisa Bu. Ya, yang biasanya hubungi saya itu siapa? Amiruddin. Iya, untuk koordinatornya saya. Oke, baik. Nanti kita kontak-kontak ya. Ini kan ya. Oh iya, Muhammad Amiruddin. Betul. Baik, rencana saya silakan ya. Yang tadi sudah di-review itu diperbaiki. Ada waktu 1 minggu bisa ya, teman-teman? Insya Allah bisa Bu. Bisa ya, lewat Amiruddin nanti saya sampaikan. Nah, ini kalau sudah ada, yang lain juga bisa ditunggu ini tulisannya Amiruddin ya. Ya minimal ada 20 begitu kan, ada 20 tulisan. Nanti bisa diterbitkan gitu. Untuk formatnya nanti saya akan Amiruddin membuat formatnya, jadi dari judul, kemudian isi, kemudian terakhir ada profil penulisnya. Secara singkat gitu, ada 1 paragraf begitu ya untuk profil penulis. Biasanya itu pada umumnya kalau antologi, kita buat antologi nanti itu. Begitu Amiruddin ya. Berapa ini? Ditunggu 1 minggu begitu ya. Yang lain juga yang belum menulis silakan dikumpulkan. Nanti saya review lagi. Tentunya ya harus bersedia melakukan beberapa revisi kalau kemudian ingin kita terbitkan begitu ya, Amir. Monggo, masih ada tanggapan yang lain? Itu Bu, mohon maaf sebelumnya.
Semisal untuk pengumpulannya itu hari Senin ini, terus Senin lagi gimana, Bu? 1 minggu lebih, 2 atau 3 hari. Monggo, enggak apa-apa. Iya, enggak Iya. apa-apa. Takutnya nanti teman-teman yang tidak bergabung saat ini belum tahu apa yang telah disampaikan, kan kita juga perlu untuk berkomunikasi dan menyampaikan Oke, informasi. iya. Iya, silakan. Tapi ada target waktu yang jelas, itu maksud saya. Oke, nanti Bisa saya 1 sampai 2 minggu lah, tidak apa-apa. Oke, Bu. Ya. Mungkin nanti kalau maksimal 2 minggu nanti akan saya kumpulkan secara bersama. Oke, dengan yang belum menulis ya, karena ini kan baru ada 12 tulisan. Ya, Oke. bisa ditambah 8 orang lagi. Kemudian teman-teman yang belum direview di sini nanti bisa kontak saya. Ya, lewat Amiruddin bisa. Ini filenya sudah saya bagikan di kolom chat untuk yang review hari ini. Masih ada tanggapan lain? Monggo silakan. Cukup, Mir? Ya, Bu, saya rasa sudah cukup dari teman-teman. Nggih, monggo. Oke, baik. Ini langsung ditutup chat, Bu. Oke, baik teman-teman, silakan direnungkan ya. Yang paling tahu sebenarnya mau dibawa kemana tulisannya kan tentu penulisnya ya. Tentu akan ada modifikasi dan itu diserahkan sepenuhnya kepada penulis. Untuk rencana penerbitan antologi, monggo silakan dikoordinasikan dengan Amiruddin ya. Gitu. Baik, saya tutup. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya serahkan kepada Amiruddin kembali. Duh, Mir. Kemana Amiruddin? Monggo. Maaf. Ini mau ngirim untuk link absensinya teman-teman. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah bergabung. Untuk absensinya bisa mengisi link yang sudah saya kirim di kolom chat. Dan terima kasih juga kepada Bu Nur Fadila yang telah memberikan review dan juga pembenahan dari apa yang sudah kita buat, terutama dalam teks, baik itu isi, tujuan, maupun sampai kesimpulan. Jadi dari sini kita sudah paham bagian mana yang kurang dan apa yang perlu kita benahi untuk kemudian kita kumpulkan lagi dan kita bukukan. Jadi untuk teman-teman semuanya, silakan untuk setelah ini atau nanti bisa untuk memulai membenahi karya esainya. Nanti akan saya koordinasi untuk pengumpulan terakhir kapan. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf bila mana terdapat kata-kata maupun perilaku yang kurang berkenan, dan juga teman-teman semuanya semoga tetap istiqomah untuk mengikuti kegiatan pelatihan kepenulisan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin untuk live ya. Oke, Bu.